Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Halim Masrur dengan stambuk P211-20009. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi, kelas Gizi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Nindi, NIM P211-20015 dari kelas Gizi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Humaira Al-Fadil, stambuk P211-20029, Prodi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako, Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Jessica Winasti Imran, stambuk P211-20013 dari kelas Gizi A. Oke, baik. Jadi perasaan saya selama mengikuti perkuliahan daring ini, di sini ada senangnya dan ada juga tidak senangnya. Dimana senangnya, di sini saya memiliki banyak waktu, baik itu waktu belajar maupun waktu beristirahat. Baru kita juga mudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Karena apa? Kita kan sekarang hidup di zaman modern. Jadi yang kita tidak tahu, kita bisa cari atau kita bisa akses di namanya internet. Sedangkan yang tidak senangnya, yang pertama bosan, yang kedua pembelajaran tidak efektif antara dosen dan mahasiswa, yang ketiga kita sulit memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen yang melewati seperti Zoom meeting. Karena apa? Kita kan tiap daerah beda-beda, kadang bagus jaringan, kadang juga jelek jaringan. Jadi pada jelek jaringan kita sangat susah untuk memahami itu materi. Terima kasih. Jadi perasaan saya selama melakukan perkuliahan daring yaitu ada bahagianya dan juga ada sedihnya. Bahagianya itu ketika kita sebagai mahasiswa bangun pagi langsung bisa siap-siap untuk melakukan kuliah, tinggal stay di depan laptop tanpa memikirkan bagaimana kita harus pergi ke kampus. Mungkin lebih kalau kuliah daring mungkin lebih tidak repot. Dan juga bahagianya itu kan itu kuliahnya di rumah saja, jadi lebih banyak waktu untuk keluarga. Tapi sedihnya itu lebih banyak dibanding bahagianya, karena kita sebagai mahasiswa itu tidak bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman, dengan dosen, dan ya kita sebagai angkatan 2020 yang mengawali kuliah daring tidak bisa merasakan suasana kampus itu seperti apa, dan juga kita mungkin akan, kalau kita bertemu mungkin kita akan canggung seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau mau ditanya mengenai perasaan selama perkuliahan daring itu ada senangnya, ada juga tidaknya. Kalau yang senangnya itu pertama, kita dapat terhindar dari pengaruh COVID-19 atau virus corona. Terus yang kedua, kita lebih memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga kita, berkumpul dan berinteraksi. Terus yang terakhir itu kita dapat lebih menjaga diri dengan cara tetap di rumah. Lalu untuk yang tidak senangnya, karena ini proses perkuliahan daring, jadi interaksi antara mahasiswa, dosen, serta mahasiswa bersama mahasiswa lainnya itu dibatasi, hanya sebatas melalui media. Terus jadi terkadang perkuliahan itu kurang efektif terjadi karena dibatasi oleh media tersebut. Jadi biasa banyaknya gangguan yang masuk, baik jaringan ataupun sejenisnya. Ya, jadi itu saja. Perasaan saya selama mengikuti perkuliahan daring ini ada suka dan dukanya. Dimana sukanya saya menghabiskan waktu, sebagian besar waktu saya itu di rumah karena proses perkuliahan daring ini tentunya bisa lebih banyak memanfaatkan waktu dengan keluarga. Tetapi dukanya selama proses perkuliahan daring ini saya belum pernah bertemu dengan teman kuliah saya sejak semester 1. Tetapi bagi saya proses perkuliahan daring ini bisa saya lewati dengan baik selama 2 semester ini. Baik, jadi selama saya melakukan perkuliahan secara daring ini,
teman dan kita langsung mendengarkan secara langsung dan bertemu muka langsung dengan dosennya. Jadi kita lebih paham dan lebih mengerti dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi cara saya mengatasi bosan, jika saya bosan, saya pergi ke rumah teman. Jadi saya pergi ke rumah teman itu untuk melakukan belajar sama-sama. Jadi dengan saya belajar sama-sama dengan teman itu dapat membuat saya semangat atau tidak bosan lagi. Terima kasih. Tentunya saya pernah mengalami rasa bosan selama perkuliahan daring, dan cara saya mengatasi rasa bosan tersebut, kadang saya pergi ke rumah teman saya untuk belajar bersama atau mungkin melakukan hal-hal yang saya suka untuk menghilangkan rasa bosan tersebut. Kalau mau dibilang bosan, pasti iya. Semua juga mahasiswa mungkin pernah merasakannya. Biasa itu bosan karena kita lelah tiap hari itu pasti habis bangun tidur, mandi, terus buka laptop lagi. Jadi kadang mata itu lelah. Nah, terus bagaimana cara untuk mengatasi kebosanan? Kadang saya seketika ada waktu atau ketika ada mata kuliah yang lagi kosong atau lagi tidak ada mata kuliah, saya menyempatkan diri untuk mendengar lagu atau melukis atau mengerjakan kesibukan yang dapat menghibur diri. Jika ditanya bosan atau tidak selama perkuliahan daring ini, tentu saja cukup terkadang membosankan karena pertama kita tidak bertemu secara langsung dengan teman-teman kita, kemudian semuanya dilakukan serba online, tetapi tentunya hal tersebut ada cara-cara untuk mengatasi rasa bosan selama perkuliahan daring. Cara yang saya terapkan jika saya bosan dengan perkuliahan daring yaitu setelah selesai melakukan proses perkuliahan secara daring, saya menggunakan waktu saya untuk menonton video-video yang saya sukai. Selain itu, saya membuat bagaimana tempat belajar selama daring itu senyaman mungkin sehingga tidak merasa bosan karena suasananya yang sama terus. Jadi alhamdulillah data dari Kemendikbud ini sangat membantu bagi mahasiswa yang melakukan perkuliahan secara daring, karena semua perkuliahan kan kita menggunakan yang namanya data internet. Jadi saya sangat bersyukur aku mendapatkan data Kemendikbud gratis. Jadi dengan kita mempunyai data yang diberikan oleh Kemendikbud itu, kita bisa mencari informasi-informasi atau kita juga bisa mencari tugas-tugas di internet. Baru data juga bisa kita pakai melakukan perkuliahan secara daring. Terima kasih. Mengenai kuota belajar dari Kemdikbud, kalau saya pribadi dari semester 1 sampai dengan semester 2 baru 1 kali mendapatkan kuota belajar tersebut. Dan untuk benefit dari kuota belajar itu saya rasa sangat bermanfaat untuk mahasiswa karena dapat mengurangi pengeluaran mahasiswa untuk membeli kuota internet. Lalu kuota belajar dari Kemendikbud, jujur penyediaan kuota tersebut sangat membantu bagi kami khususnya mahasiswa. Itu sangat membantu sekali, misalnya ketika kita mengalami masalah dengan wifi contohnya, masih ada kuota Kemendikbud yang dapat kita gunakan. Tapi terkadang kita tidak bisa tolerin kalau pasti ada saja masalah jaringan. Misalnya saat mati lampu, meskipun kuota Kemendikbud dapat dipakai, tapi kadang jaringannya itu kurang stabil. Lalu terus teman-teman yang tinggal di kampung mungkin akses jaringannya itu lebih terbatas. Jadi masalah kuota belajar dari Kemendikbud untuk saya pribadi dari semester 1 sampai sekarang saya tidak menerima kuota belajar dari Kemendikbud tersebut. Saya sendiri tidak tahu apakah masalah dari nomornya atau dari pusat mengenai hal tersebut. Tetapi selama proses perkuliahan daring ini dari semester 1 sampai sekarang
saya menggunakan fasilitas yang saya sediakan sendiri. Jadi kendala yang saya alami dalam mengikuti perkuliahan saya daring ini, saya susah memahami penjelasan yang dijelaskan oleh dosen dikarenakan jaringan. Jadi pada saat jaringan jelek itu penjelasan dari dosen juga berbeda. Jadi akibatnya pembelajaran juga kurang efektif antara mahasiswa dan dosen. Jadi harapan saya untuk perkuliahan selanjutnya, semoga perkuliahannya segera dilaksanakan secara offline, secara tatap muka, baik antara dosen dan mahasiswa. Terima kasih. Untuk kendala yang saya hadapi selama perkuliahan daring yaitu di masalah jaringan. Sejujurnya jaringan ini di luar kendali kami dan juga kadang jaringannya mendukung, kadang tidak mendukung, sehingga itu menjadi masalah utama. Menurut saya jaringan menjadi masalah utama dalam perkuliahan daring. Dan harapan saya bagi perkuliahan daring, perkuliahan saat ini yaitu agar segera berakhir, karena menurut saya pribadi perkuliahan daring ini kurang efektif dibanding dengan perkuliahan tatap muka langsung. Harapan kedua, jika seandainya perkuliahan daring ini masih akan tetap dilanjutkan, harapan saya bagi kampus maupun fakultas ataupun prodi agar lebih mengembangkan sistem perkuliahan daring supaya bisa mencapai keefektifan. Untuk kendala sendiri ada beberapa kendala, misalnya mungkin kendala jaringan seperti yang saya bilang sebelumnya. Terus mungkin biasa ada mati lampu ataupun perangkat kita yang mungkin rusak ataupun sebagainya, kayak suatu kejadian yang tiba-tiba terjadi tanpa kita sadari. Terus dalam perkuliahan daring sendiri, jujur saya pribadi dalam proses pembelajaran itu terkadang kurang efektif karena kurangnya interaksi secara aktif antara dosen dan mahasiswa, karena yang dibatasi oleh hanya di depan layar. Nah, justru perkuliahan itu lebih afdol apabila dilakukan secara luring karena adanya interaksi secara langsung antara mahasiswa dan dosennya. Selain itu, jika perkuliahan luring ada juga interaksi bersama teman-teman yang lain dan lebih mengakrabkan diri. Harapan kedepannya semoga virus corona kasusnya dapat terus menurun, terus masyarakat dapat lebih patuh dengan pemerintah akan bagaimana caranya kita menjaga diri dalam proses kasus virus corona ini, serta selalu budayakan 5M. Nah, selain itu saya harap kedepannya ketika virus corona ini sudah mulai menipis ataupun bahkan hilang, saya harap mudah-mudahan perkuliahan dapat dilakukan secara luring. Terima kasih. Terkait dengan kendala yang dihadapi selama perkuliahan daring ini, sebenarnya dari saya tidak ada kendala yang cukup signifikan, tapi hanya masalah jaringan yang beberapa waktu bisa saja kurang stabil, yang cukup mengganggu sebenarnya ketika proses perkuliahan daring, terlebih apalagi saat dilaksanakannya praktikum online yang harus memaksa setiap mahasiswanya untuk mempunyai koneksi jaringan yang stabil, karena di video online sendiri akan dibutuhkan video. Jadi apabila jaringan yang kurang stabil, maka tentunya kita tidak bisa secara jelas menangkap video dari praktikum tersebut. Kemudian harapan saya semoga dengan adanya vaksinasi yang telah dilakukan oleh pihak universitas, secepatnya untuk semua mata kuliah bisa dilaksanakan secara luring, terlebih lagi untuk mata kuliah yang membutuhkan praktikum, sehingga praktikum yang kami laksanakan bisa secara langsung dan kami bisa menangkap ilmunya secara jelas juga.